Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dua Pintu Alam. Hari ini kita akan membahas yang lagi marak-maraknya, yang lagi booming-boomingnya. Ya tentu bukan apa lagi kalau bukan boneka arwah. Jadi boneka arwah ini menunjukkan banyak pertanyaan di teman-teman, para subscriber. Bang, tolonglah bang, terangkan apa itu boneka arwah. Apa benar boneka arwah itu ada arwahnya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan sekarang. Jadi sekilas balik ya, kalau dilihat dari boneka arwah itu boneka arwah itu berasal dari negeri kita, Thailand. Jadi munculnya boneka arwah ini semenjak ada di negara Thailand itu sedang ada kudeta. Jadi semenjak ada kudeta ini, perekonomian di Thailand itu sulit. Jadi dengan adanya kepercayaan kayak seperti animisme atau marak-maraknya dunia supernatural di sana, jadi mereka menggunakan boneka ini sebagai media pembantu atau pembangkit perekonomian mereka. Gitu salah satunya, aku lupa pula namanya pemilik boneka ini. Dia pemilik boneka arwah ini, semenjak dia merawat boneka arwah ini, perekonomiannya maju gitu. Contoh misalnya, sana kan lagi marak-maraknya lotre. Jadi boneka arwah ini dia memberitahukan nomor apa besok keluar, nomor apa besok keluar. Jadi pengakuan beliau itu kalau memang si perawat boneka arwah ini dia akan membantu perekonomian kita mau dari segi apapun. Kalau artis dia marwah atau dia membantu meningkatkan laki lah, fortune ya. Laki atau fortune seperti itu lah. Jadi laki lah dia, bukan jadi laki-laki ya. Laki manusia paling beruntung lah dia bilang. Jadi sekarang menjadi pertanyaan ini kan, apa betul itu di dalam boneka itu ada arwahnya? Isinya kan paling plastik atau kapuk ya. Apa jin mau dikapuk-kapuk kan gitu? Pasti ada sesuatu yang diisi atau jimat seperti batu gitu. Jadi kalau untuk mendalami cerita ini lebih dalam untuk masalah magis atau supranaturalnya, kita tanya saja langsung kepada ahlinya nih, ahli dibilang supernatural S1 S2 ini sebelah kita. Jadi gimana pandangan Majek boneka supernatural itu? Boneka arwah, spirit doll, spirit dolls. Panas. Ini lagi ngetren, nih viral sampai berapa orang artis itu bahkan pakai itu gitu kan mas? Iya. Melihara boneka arwah itu ya jadi seperti anak malah. Kita lihat. Pas ngelebihin anak sendiri, bahkan minumannya susu dikasih makan macem deh gitu, luar biasa ya. Aku aja nggak minum susu aja. Coba boneka kasih susu kayak mana yang di belakang itu. Jadi bisa di belakang. Kalaupun dibilang ini fenomenanya sebetulnya di Indonesia kan udah ada lah, nggak perlu ke Thailand lah ya. Iya. Kalau spirit dolls itu mungkin kita kalau mau mengkajinya di Indonesia tuh dulunya kita punya jalangkung. Ya. Nah jalangkung itu kan sama dengan spirit doll itu, mengundang suatu hal yang goib lah, tidak terlihat oleh mata, itu hadir gitu ke dalam boneka tersebut untuk memberikan suatu manfaat lah, baik itu menjawab pertanyaan, nomor lotre, undian gitu ya, macam-macam. Nah, tapi yang paling pasti kalau ditanya apakah itu berisi arwah atau tidak, ya, jawaban yang pastinya iya, benar. Dan itu Bang Cakap kalau di dalam Islam haram ya mas, haram, diharamkan bagi orang Islam untuk punya satu bentuk lah yang menyerupai manusia gitu. Karena itu berdekatan dengan itu sama dengan pesugihan itu. Kalau aku bilang pesugihan sih enggak, cuma jadinya kan gini. Pesugihan itu pakai tumbal ya? Pakai tumbal. Boneka gitu ya. Spirit doll ini enggak? Spirit doll ini enggak, cuma akhirnya kita ya bagaimana ya, kita berinteraksi sama goib yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana goib itu, pengetahuan kita tidak ada di situ kan tentang kegoiban tadi. Nah kita bermain dengan goib tadi. Nah satu hal nanti andai dia membawa manfaat di awal, tapi di akhirnya dia membawa musibah bagaimana kan gitu. Karena ayatnya kan kalau di Islam itu tetap ada di Al-Isra tadi itu, yang seperti sering saya bilang tadi itu, wala tafaktu malaysia lakabi ilm gitu ya. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kalau kita
ulas lagi, ini ya, kalau harga sampai jutaan ini konyol. Iya. Sebenarnya konyol, banyak dengar. ngikutin tren gitu ya. Satu kebodohan yang pastilah kalau kita mau menggunakan boneka itu atau apa. Tapi terlepas kalau dia non muslim itu terserah ya. Iya. Saya nggak tahu kepercayaan yang lain. Ya, ini tetap kita versi kita Tapi, ya. ini versi kita, saya bahasnya juga secara Islam karena kebetulan saya Islam. Nah, alhamdulillahnya di Islam itu memang sudah dijelaskan ketentuan-ketentuan seperti itu gitu. Nah, kalaulah kenapa arwah ada di situ. Nah, pembahasannya kenapa arwah ada di situ kan gitu ya, masuknya lagi. Ya tentu aja bisa mas, namanya diundang. Ya. Diundang, Dikasih makan. diyakini, yang paling Ya, pasti ya. diyakini dulu. Diyakini itu seperti doa gitu loh, didoain gitu. Kita hanya meyakini, memang kita nggak doain gitu, tapi kita wah ini kita yakinin bener. Itu sama hal yang macam doa. Contoh nih mas, seorang empu nih bikin keris nih. Ya. Seorang empu bikin keris dulu. Dia memohon, sambil memohon kepada Tuhan tuh awasannya ini akan diberi kekuatan ke dalam keris itu. Akhirnya memang ada satu spirit, Ya. arwah tadi atau apa yang masuk ke dalam keris itu hingga memberikan daya atau guna seperti yang diharapkan dia di awal penciptaan tadi. Nah, metodenya ini sama nih sama itu. Cuman medianya beda ya. Cuma medianya beda. Nah, Jadi gini, yang sering pernah aku baca ya, kalau boneka arwah ini, yang memang kita bilang tadi minumnya susu. Tapi secara logika, secara memang pengalaman kita pribadi, yang namanya gaib itu tidak pernah minum susu, kecuali tuyul. Itu pun minum susu si pemiliknya langsung, tidak letak di piring. Nah, katanya nih, katanya. ya, katanya ya. jadi setelah kita memang cek gitu, cross check, kita pelajari, kita lihat, ternyata itu susu itu bukan letak susu begitu aja, ada campurannya ya. Ya, sebenarnya sih bukan susu murni, Ya, tidak susu murni, ada seperti campuran ya minyak-minyak mistik lah, yang seperti itu. Kasih contoh loh ya. Ya, mungkin ya minyak-minyak mistik seperti ini yang pengundang-pengundang ya, yang Ya. ini ya berbagai sih manfaatnya mas, bukan hanya untuk mengundang, sebenarnya banyak hal. Kalau saya pakai sih buat pengobatan, Ya. buat menyingkiri sesuatu yang goib tadi juga bisa gitu. Jadi ya media tadi ini tergantung kita mau kemana gitu, mau kemana Arahnya, ini ya. dibuat. Nah, kalau kita mau bikin ini untuk suatu pengundang yang lain ya bisa, tapi untuk penyingkir yang lain juga bisa gitu. Ya, contoh yang gak usah jauh-jauh lah, minyak. Misal kalian nggak mengerti, ini mancis. Ini mancis bagi kita untuk bakar rokok. Cuman ini bisa jadi untuk bakar rumah orang juga. Itu tergantung kita menggunakannya. Iya. Ini minyak apa juga ini? Nah, itu Oh, sama dengan sama ya, aja. Sama. Jadi kita sebut lah minyak ini apa ya? Iya. Jadi untuk metodenya itu berarti boneka itu diisi sesuatu, Iya. batu atau jimat untuk dia bermukim di situ kan. Ada satu mediumisasi lah yang ditanamkan di boneka itu sehingga ada sosok tadi, gaib tadi itu bisa bermukim di situ. Karena kalau plastik itu mustahil mas, mustahil bisa ditempatin. Kecuali boneka tanah. Nah, kalau elemen-elemen yang bisa itu ya umumnya kayu ya, atau elemen-elemen alam lah, besi, kayu gitu. Tapi kalau plastik itu susah sih. Jadi kalau untuk pertanyaan teman-teman ya yang ada email atau komen gitu, itu memang boneka arwah memang benar apa adanya ya. Di dalam itu memang ada sesuatu hal yang goib gitu. Karena di Thailand sendiri itu memang sengaja diisi, tapi bagi mereka itu diisi jin-jin yang baik katanya, seperti itu. Jadi jin yang baik diisi supaya membantu mereka bagaimana solusi hidup itu. Contoh misalnya kayak gue ada modal nih, oke kita main lotre, kasih taunya, oke kita mau nembus proyek, kan gitu. Iya. Jalan apa yang bagus? Nah, mereka melakukan ritual seperti itu. Itu mereka kalau jadi kalau misalnya ada bertanya, benar nggak sih boneka arwah itu ada? Ya memang benar, boneka arwah itu memang ada di sini. Tapi bukan berarti boneka itu boneka keramat ya. Di ini sih mas,
kenapa Islam itu mengharamkan bentuk-bentuk gitu patung Iya. ya, kalau kita sebutnya itu berhala lah ya, karena memang acap sekali bentuk-bentuk seperti itu patung atau boneka itu akan disusupi, memang pasti akan disusupi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata tadi. Nah, itu Jadi malam ini kita bukan cerita-cerita aja, kita akan praktekkan. Kita akan praktekkan bagaimana bagaimana cara Baik. memasukkan goib itu tadi ke boneka. ya, bagaimana sebenarnya boneka tadi itu bisa disusupi. Ya. Benar nggak ini bisa disusupi? Jadi saya akan buat satu metode nanti ke suatu boneka ya mas. Misalkan ini nggak usah pakai boneka arwah lah mas, boneka yang biasa-biasa aja lah ya. Itu namanya boneka kan, isinya arwah, ya boneka arwah. Kalau boneka arwah itu tadi kan ya, elastisitasnya ada, memang benar-benar face-nya juga mirip betul sama orang. Tapi kita pakai boneka biasa aja yang dijual di pasaran. Tapi bisa nggak ini seperti boneka arwah gitu? Kita akan buktikan bahwasannya boneka apa aja kalau kita yakini ya jadi boneka arwah gitu, nggak sampai jutaan juga. Aku dengar belinya 7,7 gitu, macam 7 lah. sekian harga, 7 juta sekian. Nah, kalau yang 7 juta sekian, gini aja deh, kita bisa pesan sama kita, Ya. nggak usah sampai 7 jutaan ya mas. Mau jenisnya mana mau dimasukkan, silakan. Nah, cuman kita kalau ada pun nanti Konsekuensi, itu enggak lah. Ini hanya Itu sebagai bercanda. itu sebagai contoh aja. Ini cuma contoh. kita ngarahnya nggak ke sana kawan. Bahwasanya setiap boneka tadi atau bentuk-bentuk yang memang akan mirip dengan manusia tadi, ciptaan Allah tadi yang maha sempurna tadi, itu memang akan bisa disusupi oleh makhluk gaib. Walaupun nggak diproses, itu waktunya lama. Tapi ini kita percepat aja. Bagaimana dia biar mempercepat prosesinya itu hadir di situ gitu ya. Sebelum kita ke lapangan, mari kita ngopi dulu. Iya, Tapi benar. kopi bermacam merek. Jadi kalau mau endorse silakan. Ya, biar kita letak labelnya di sini ya. Biar kita. Yang di belakang minum kopi nggak? Nggak. Oke, kita ke lapangan langsung. Mari.